nih anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos, dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikan. Nah, pada pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Nah, dari anak-anak semua, apakah ada yang tahu apa arti dari lembaga sosial itu? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak, kita akan mempelajarinya. Nah, yang pertama yang kita pelajari ialah pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang mengarah pada dua arti. Yang pertama ialah sistem nilai dan norma, yang kedua adalah bentuk atau organnya. Nah, di Indonesia masih terjadi perdebatan pengertian atau istilah yang digunakan untuk lembaga sosial ini. Nah, menurut Kuncoro Ningrat, ia mengatakan bahwasannya lembaga sosial itu tidak cocok digunakan di Indonesia. Karena Kuncoro Ningrat ini lebih mengutamakan sistem nilai dan norma. Nah, maka menurut Kuncoro Ningrat, lembaga sosial itu lebih tepat diganti namanya menjadi pranata sosial. Nah, sedangkan menurut Selo Sumarjan mengatakan bahwasannya lembaga sosial itu sudah cocok. Nama lembaga sosial itu sudah cocok digunakan. Kenapa? Karena lembaga sosial itu ialah menyusun struktur kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengatur, bukan hanya sekedar membuat peraturan, tetapi sudah menyusun keseluruhan. Nah, maka lebih cocok apabila lembaga sosial itu berlaku di Indonesia. Dari perdebatan antara dua ahli Indonesia tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian dari lembaga sosial ialah tatanan norma yang sengaja dibentuk, diubah, dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga sosial. Nah, yang kedua, kita akan membahas proses terbentuknya lembaga sosial. Nah, secara proses, lembaga sosial itu terbentuk melalui dua cara. Yang pertama ialah secara tak direncanakan. Lembaga sosial yang tidak direncanakan maksudnya adalah lembaga sosial yang dibuat secara berangsur-angsur, tidak menjadi sekaligus. Nah, dia mengikuti perkembangan zaman, dia mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang akan dibuat. Nah, saya contohkan. Misalnya ini, dalam tatanan pasar ekonomi, nah dulunya menggunakan sistem barter atau saling tukar-menukar barang. Namun, karena dirasa barter itu kurang memuaskan, sekarang orang menggunakan mata uang sebagai pertukaran barangnya. Kami memberikan kamu uang, kamu memberikan saya barang. Nah, itu ialah lembaga sosial yang tidak direncanakan. Nah, proses ini membutuhkan waktu yang lama karena sistemnya harus berangsur-angsur. Nah, yang kedua ialah proses pertumbuhan lembaga sosial itu secara terencana, di mana lembaga tersebut memang direncanakan untuk dibuat untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Saya contohkan apa lembaga yang memang direncanakan sengaja untuk dibuat. Nah, contohnya ialah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan ini merupakan salah satu lembaga yang memang direncanakan keberadaannya. Nah, lembaga pendidikan ini sengaja dibuat. Nah, kalau seandainya tidak ada lembaga pendidikan, nah bagaimana seorang anak itu bisa bersekolah, kan? Nah, maka lembaga pendidikan ini merupakan salah satu contoh lembaga yang sengaja dibuat. Nah, itu ialah proses terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama tidak direncanakan, yaitu yang dibuat secara berangsur-angsur. Yang kedua ialah yang direncanakan. Yang selanjutnya ialah karakteristik lembaga sosial. Nah, lembaga sosial sendiri memiliki 6 karakteristik. Apa saja karakteristik dari lembaga sosial? Yang pertama, lembaga sosial memiliki simbol. Nah, saya contohkan simbol pada lembaga sosial, salah satunya ialah logo. Dan setiap lembaga memiliki logo. Misal nih, dunia pendidikan, logonya adalah Tuturi Handayani.
Nah, kemudian yang kedua, saya contohkan misalnya nih, lembaga hukum. Nah, lembaga hukum biasanya logonya itu ialah timbangan. Nah, itu merupakan simbol dari karakteristik yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik lembaga yang kedua ialah memiliki tradisi. Nah, tradisi itu maksudnya apa? Nah, tradisi atau tata tertib. Di dalam sebuah lembaga sosial itu ada kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, program kerja yang dilaksanakan secara berulang-ulang ini kita sebut dengan tradisi. Nah, tata cara proses penjalanan dari lembaga sosial itu kita sebut dengan tata tertib. Nah, ini kita sebut, ini karakteristik yang kedua, yaitu tata tertib, memiliki tata tertib atau memiliki tradisi. Nah, yang ketiga, karakteristik lembaga sosial itu ialah umurnya atau usianya lebih lama. Nah, maksudnya gimana? Lembaga sosial ini memiliki umur yang panjang atau lebih lama dari manusia bisa saja. Nah makanya misal nih, orang yang membentuk suatu lembaga kemudian dia meninggal dunia, lembaga itu masih bisa terjalankan, dijalankan oleh orang lain. Makanya karakteristik yang ketiga ini, lembaga sosial itu memiliki umur atau usianya itu lebih lama dibandingkan dengan manusia. Yang keempat, lembaga sosial ini memiliki karakteristik ideologi atau sistem panutan atau patokannya. Nah, apa yang dijadikan sebagai patokan dalam lembaga tersebut? Nah, ini disebut dengan ideologi. Kemudian yang kelima, karakteristiknya, ideologi ini memiliki sistem kekebalan pada setiap lembaganya. Nah, lembaga sosial harus memiliki backingan. Nah, tatanannya di sini maksudnya seperti misalnya nih, ada sebuah permasalahan. Nah, lembaga tersebut harus memiliki kekebalan yang tingkat tinggi agar supaya tidak goyah ketika ada hal-hal yang menerjang dari lembaga tersebut. Nah, itu merupakan karakteristik yang kelima. Sedangkan yang keenam, lembaga sosial itu memiliki kelengkapan. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, lembaga sosial itu dalam proses menjalankan aktivitasnya terdapat kelengkapan-kelengkapan sebagai daya dukung untuk bisa berjalannya suatu lembaga tersebut. Nah, itu merupakan 6 karakteristik dari lembaga sosial. Nah, selanjutnya ialah fungsi lembaga sosial. Nah, apa saja fungsi lembaga sosial? Nah, lembaga sosial memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama ialah fungsi manifest. Fungsi manifest itu apa? Ada yang tahu? Nah, manifest artinya nyata. Nah, berarti fungsi manifest ialah fungsi yang disadari dan bahkan menjadi harapan utama bagi masyarakat. Nah, contohnya dalam keluarga, sosialisasi merupakan fungsi manifest dalam lembaga keluarga. Kenapa? Terbentuknya moral karakteristik anak dimulai dari keluarga. Nah, baik anak karena proses sosialisasi yang sempurna. Jahat anak berarti karena sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, itu merupakan fungsi manifest dari lembaga keluarga. Contohnya. Nah, yang kedua ialah fungsi laten. Apa yang dimaksud dengan fungsi laten? Kalau tadi manifest ialah nyata, nah laten ini abstrak. Nah, kemudian laten ini memiliki arti atau memiliki pengertian fungsi yang tidak disadari keberadaannya. Dan lembaga ini merupakan lembaga yang digunakan untuk menutupi dari hal-hal yang tidak diperlukan. Saya contohkan dari fungsi laten ini, misalnya pernikahan. Orang yang melakukan pernikahan karena faktor X, sudah terjadi kecelakaan terlebih dahulu atau sudah hamil duluan sebelum pernikahan. Nah, lembaganya itu dijadikan sarana untuk menutupi kesalahan mereka. Nah, jadi mereka membentuk sebuah lembaga yang namanya lembaga keluarga. Tapi keluarga mereka terbentuk bukan karena keinginan tersendiri,
melainkan karena sudah ada faktor X yang mengharuskan mereka harus berkeluarga. Nah, itu merupakan contoh dari fungsi laten yang tidak disadari. Oke ya? Nah, cukup sekian pertemuan kita pada minggu ini membahas mengenai lembaga sosial, pengertiannya, proses berbentuknya, karakteristiknya, dan fungsinya. Nah, cukup sekian. Saya Bapak Mahmudi Pradaya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.